Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anissa, Fadila Mayorita Bilqis, dan juga Wawid Suryani akan menerangkan mind mapping kami mengenai ESQ atau Emotional Spiritual Quotient. Pengertian ESQ. ESQ adalah sebuah singkatan dari Emotional Spiritual Quotient yang merupakan gabungan Emotional Quotient dan Spiritual Quotient, yaitu penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual. Emotional Spiritual Quotient adalah model kemampuan seseorang untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku atau akhlak, dan kegiatan, serta mampu mensinergikan intelligent quotient yang terdiri dari IQ logika atau berpikir dan IQ finansial atau kecerdasan. Dari tiga hal tersebut akan diperoleh keseimbangan. EQ mengarahkan fungsi IQ dan EQ secara efektif. SQ adalah kecerdasan manusia yang paling tinggi, menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. IQ, EQ, SQ adalah perangkat yang bekerja dalam satu kesatuan sistem yang saling berkaitan di dalam diri kita sehingga tidak mungkin kita pisahkan fungsinya. IQ, EQ, dan SQ yang bersinergi secara maksimal akan menjadikan hidup lebih bermakna. Dan nilai-nilai agama sebagai basis pertimbangan moral dalam melakukan suatu tindakan yang sudah mendapat kalkulasi analitis dan mempertimbangkan akibat positif, negatif, dan aspek material maupun emosional. Relevansi ESQ, yaitu terdiri dari EQ, IQ, SQ. EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. IQ adalah kecerdasan intelektual yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, serta memahami gagasan. IQ seseorang dapat dilihat melalui tes IQ, yaitu digunakan sebagai tolak ukur yang digunakan dan dapat diandalkan untuk mengetahui prestasi akademik seseorang. SQ adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. IQ memiliki beberapa prinsip, di antaranya adalah kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang diyakini dan dihargai dan apa yang memotivasinya secara mendalam. Yang kedua adalah spontanitas, yaitu responsif terhadap momen sulit. Yang ketiga adalah vision and evaluate, yaitu bertindak dari prinsip dan keyakinan mendalam. Yang keempat adalah holistik, yaitu melihat pola, hubungan, dan koneksi lebih besar, punya rasa memilih. Yang kelima adalah compassion, yaitu memiliki kualitas satu rasa dengan dan empati yang mendalam. Yang keenam adalah celebration of diversity, yaitu menilai dan menghargai orang lain karena perbedaan mereka. Yang ketujuh adalah file independent, yaitu berdiri sendiri melawan kerumunan dan memiliki keyakinan sendiri. Yang kedelapan adalah humanity, yaitu memiliki perasaan sebagai pemain dalam drama kehidupan dan memahami tempat sejati kita di dunia. Yang kesembilan adalah fundamental why question, yaitu perlu memahami sesuatu sampai ke dasarnya. Yang kesepuluh adalah ability to reframe, yaitu kemampuan untuk membingkai ulang persoalan. Yang ke-11 adalah positive use of adversity, yaitu belajar dan tumbuh dari persoalan dan kesalahan. Yang ke-12 adalah sense of vocation, yaitu perasaan terpanggil. IQ juga memiliki ciri utama. Di antaranya adalah 1. Memiliki prinsip dan visi yang kuat.
artinya mempunyai pedoman dalam berperilaku. Yang kedua adalah kesatuan dalam keragaman, yaitu mampu melihat ketunggalan dalam beragam. Yang ketiga adalah memaknai, yaitu mampu menemukan makna terdalam dari segala sisi kehidupan. Yang keempat adalah kesulitan dan penderitaan, yaitu mampu mentransformasikan kesulitan menjadi suatu medan penyempurnaan. Dari ISQ tadi diharapkan mampu membawa perubahan karakter menjadi lebih baik, mampu berkomitmen dengan diri sendiri, memiliki kesiapan untuk menghadapi setiap permasalahan, mampu menganalisis dengan selalu mencari bahan pendukung agar dapat lebih memahami permasalahan, mencari berbagai alternatif solusi dan memilih satu solusi dengan pertimbangan yang matang, dan harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan solusinya kepada orang lain atau pihak yang berkompeten. Kecerdasan manusia, jika hanya IQ yang tertinggi, maka akan terjadi sifat angkuh, sombong, acuh tak acuh, dan cenderung individualis. Jika EQ yang tertinggi, maka naluri saja yang dipatuhi, akibatnya akan selalu menyesal. Jika SQ saja yang tinggi, maka akan menjadi manusia yang petapa, yang tak peduli dunianya, karena hanya menjalankan ibadah untuk akhirat kelak. Keseimbangan IQ, EQ, dan SQ, maka tercapailah kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat dalam segala aspek kehidupan. Dari suatu penelitian oleh Daniel Goleman, keberhasilan seseorang di masyarakat 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Maka kecerdasan intelijen saja tidak cukup, masih dibutuhkan kecerdasan emosional. Tapi keduanya justru akan berbahaya jika tidak didasari oleh satu kecerdasan lagi, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional yang melahirkan unsur suara hati, kesadaran, kecerdasan emosi, motivasi, etos kerja, keyakinan, integritas, komitmen, konsistensi, kejujuran, dan daya tahan, serta keterbukaan. Nilai-nilai karakter tersebut sesungguhnya telah diberikan kepada manusia, yang dapat dilakukan oleh manusia dan dirasakan melalui suara hati. Implementasi dari suara hati tidak bisa hanya mengikuti satu dorongan hati saja. Terjadilah proses dialog hati. Ketika ada dorongan ingin memiliki sesuatu, maka suara hati yang lain harus ikut dihadirkan. Sifat Allah mana yang akan ikut memberikan dorongan yang akan disuarakan dan dikerjakan menutup nilai kerahmatan. Sebabnya 99 sifat Allah ini dapat melahirkan motivasi dan dorongan bagi manusia untuk mengembangkan ISQ serta mengajak dan mendorong orang lain untuk mengikuti. Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah merupakan makhluk kepercayaan Allah sebagai wakil Allah atau khalifah fil ard yang memiliki fungsi rahmatan lil alamin. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.